Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi yang akan menjelaskan tentang 50 transaksi akuntansi atau jurnal umum 50 transaksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Susanto dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 1 kelas C. Langsung saja. Jurnal umum akuntansi transaksi. Berikut adalah contoh soal jurnal umum akuntansi 50 transaksi. Nah, ini sebagai contoh soal. Data transaksi PT Sejahtera memiliki catatan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari pemilik menyetorkan uang tunai kas kepada perusahaan 50 juta. Terus yang kedua, tanggal 1 Januari sewa kantor bulan Januari sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga, nomor 3 pada tanggal 2 Januari renovasi kantor sebesar 700.000 rupiah. Yang keempat, pada tanggal 2 Januari dibayar jasa renovasi sebesar 200.000. Yang kelima, pada tanggal 3 Januari dibayar iklan bulan Januari sebesar 500.000. Yang keenam, pada tanggal 3 Januari dibeli tunai perlengkapan 1.500.000. Terus yang ketujuh, pada tanggal 4 Januari dibeli peralatan sebesar 3 juta, baru dibayar 1 juta, berarti ini DP 1 juta. Pada yang ke-8, tanggal 5 Januari diterima pendapatan PT Sejahtera sebesar 600.000. Terus yang ke-9, pada tanggal 7 Januari diambil uang tunai sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi dibayar. Yang ke-10, pada tanggal 7 Januari dibeli peralatan kantor 1.800.000 secara tunai. Yang ke-11, pada tanggal 8 Januari dibeli barang dagangan dari firma seharga 60 juta. Yang ke-12, pada tanggal 9 Januari dibayar utang sebesar 1 juta. Yang ke-13, pada tanggal 10 Januari diterima dari pelanggan kredit atas hutangnya senilai 700.000 rupiah. Yang ke-14, pada tanggal 12 Januari mengadakan lomba sebagai strategi promosi sebesar 2 juta rupiah. Yang ke-15, tanggal 12 Januari perlengkapan yang telah dipakai selama 1 bulan membayar sebesar 900.000 rupiah. Yang ke-16, pada tanggal 13 Januari dijual barang dagangan kepada Tuan Irfan seharga 80.000. Yang ke-17, tanggal 13 Januari membayar iuran rutin dan keamanan daerah sebesar 50.000. Yang ke-18, pada tanggal 14 Januari dijual dagangan secara tunai 40 juta rupiah. Yang ke-19, pada tanggal 14 Januari dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 300.000 rupiah. Yang ke-20, pada tanggal 16 Januari mengirimkan jasa kepada pelanggan dengan
ongkos angkot sebesar Rp30.000. Yang ke-21 pada tanggal 16 Januari penyusutan peralatan sebesar Rp90.000. Yang ke-22 pada tanggal 17 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Februari hingga Desember sebesar 10 juta. Yang ke-23 pada tanggal 18 Januari diterima pelunasan dari pelanggan sebesar 500.000. Yang ke-24 pada tanggal 18 Januari diterima pendapatan PT Sejahtera sebesar 600.000. Yang ke-25 pada tanggal 19 Januari dibeli peralatan secara tunai sebesar 200.000. Yang ke-26 pada tanggal 19 Januari diterima pendapatan PT Sejahtera sebesar Rp500.000. Yang ke-27 pada tanggal 20 Januari dibayar hutang Rp1 juta. Yang ke-28 pada tanggal 20 Januari dibeli perlengkapan sebesar Rp500.000. Yang ke-29 pada tanggal 21 Januari mengirimkan jasa kepada pelanggan dengan ongkos Rp30.000. Yang ke-30 pada tanggal 22 Januari perbaikan perlengkapan sebesar Rp500.000. Yang ke-31 pada tanggal 22 Januari diselesaikan pekerjaan atas jasa servis dari pelanggan sebesar Rp400.000 namun belum menerima uangnya. Yang ke-32 pada tanggal 23 Januari pemilik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta. Yang ke-33 pada tanggal 23 Januari diterima pelunasan piutang atas transaksi tanggal 22 sebesar Rp400.000. Jadi kembali yang ke nomor 31 itu tadi. Terus yang ke-34 pada tanggal 23 Januari diselesaikan pekerjaan dari pelanggan sebesar Rp100.000. Yang ke-35 pada tanggal 24 Januari dibayar gaji pekerja selama 1 bulan sebesar Rp200.000. Terus yang ke-36 pada tanggal 24 Januari difakturkan yang telah diselesaikan sebesar Rp1.500.000. Rp15 juta. Jadi yang ke-36 pada tanggal 24 Januari difakturkan yang telah diselesaikan sebesar 15 juta. Yang ke-37 pada tanggal 25 Januari penyusutan peralatan sebesar 90.000. Yang ke-38 pada tanggal 25 Januari menerima komisi atas penjualan motor sebesar 12 juta. Yang ke-39 pada tanggal 26 Januari membayar beban listrik dan udara sebesar 3 juta. Yang ke-40 pada tanggal 26 Januari dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Kucing seharga 12 juta. Yang ke-41 pada tanggal 27 Januari dijual barang dagangan kepada Tuan Fahmi senilai Rp50.000. Yang ke-42 pada tanggal 27 Januari membayar pembuatan banner dan perluasan lahan
sebesar 15 juta. Yang ke-43 pada tanggal 27 Januari pengeluaran beberapa peralatan tambahan yang dibutuhkan sebesar 3 juta. Yang ke-44 pada tanggal 28 Januari pendapatan PT Sejahtera sebesar 1 juta. Yang ke-45 pada tanggal 28 Januari pemasukan kas sebesar Rp500.000. Pada yang ke-46 tanggal 29 Januari membayar beban gaji karyawan sebesar 4 juta. 47 pada tanggal 29 Januari menerima hasil dagang sebesar 9 juta. Yang ke-48 pada tanggal 30 Januari membayar beban lain-lain sebesar 2.500.000. Yang ke-49 pada tanggal 30 Januari menerima hasil dagang sebesar 12 juta. Dan yang terakhir pada tanggal 30 Januari menerima hasil penjualan dagang sebesar 7.300.000. Nah, yang ini adalah catatan keuangan PT Sejahtera dalam bentuk tabel. Jadi di sini terdapat tabel yang berisi nomor, tanggal, akun atau keterangan. Nomor ref ini seharusnya kode transaksi. Jadi tidak perlu lah. Debit dan kredit. Debit ini kalau diartikan dalam pengertian ya bahasanya pemasukan kalau di jurnal umum. Dan kredit ini pengeluaran. Yang ke-1 ini, yang nomor 1 pada tanggal 1 Januari ini memasukkan modal masuk ke debit dan kas masuk ke kredit. Yang kedua pada tanggal 1 Januari beban sewa senilai 1 juta ini masuk ke debit dan kas 1 juta masuk ke kredit. Terus yang ketiga pada tanggal 2 Januari renovasi kantor sebesar 700.000 masuk ke debit dan kas masuk ke kredit sebesar 700. Yang keempat pada tanggal 2 Januari jasa renovasi sebesar 200.000 masuk ke debit dan kas keluar ke kredit sebesar 200.000. Pada nomor 5 tanggal 3 Januari beban iklan sebesar 500.000 masuk ke debit dan pengeluaran kredit 500.000. Terus yang keenam pada tanggal 3 Januari dibeli perlengkapan masuk ke debit 1.500.000 dan kasnya kan keluar 1.500.000. Terus yang ketujuh pada tanggal 4 Januari dibeli peralatan sebesar 3 juta. Jadi ini ada 3 transaksi yang nomor 7. Dibeli peralatan sebesar 3 juta dan kas keluar sebesar 1 juta. Yang 2 juta ini piutang, jadi keterangan hutang.
Yang ke-8 pada tanggal 5 Januari pendapatan 600.000 dan kas masuk ke kredit 600. Pada nomor 9 pada tanggal 7 Januari proyek pemilik 500 sebesar 500.000 rupiah ke debit dan kas ke kredit 500.000 rupiah. Yang ke-10 tanggal 7 Januari peralatan ini sebesar 1.800.000 dan kas ke kredit ini 1.800.000 pengeluarannya. Terus yang ke-11 8 Januari pembelian sebesar 60 juta, terus pendapatan 60 juta masuk ke kredit dan pembelian tadi masuk ke debit ya. Pendapatan jadi keluar 60 juta terus di kolom lagi di kredit. Pada nomor 12 pada tanggal 9 Januari pembayaran piutang yang tadi sebesar 1 juta dan kas pengeluaran 1 juta. Pada nomor 13 pada tanggal 10 Januari pembayaran pelanggan sebesar 700.000 rupiah debitnya dan kreditnya kas 700.000 rupiah. Terus pada tanggal 12 Januari biaya promosi sebesar 2 juta yang di debitnya, terus kasnya diambil dan jadi kredit 2 juta. Terus yang ke nomor 15 ini pada tanggal 12 Januari beban perlengkapan sebesar 900.000 rupiah dan yang ke perlengkapan ini 900.000 rupiah. Pada tanggal 13 Januari yang ke-16 ini, yang ke-16 pada tanggal 13 Januari penjualan 80. Nah, piutang ini 80 masuk ke debit. Pendapatan sebesar 2 juta ke kredit. Pada nomor 17 pada tanggal 13 Januari iuran rutin 50.000 debitnya dan kasnya keluar jadi 50.000. Pada nomor 18 pada tanggal 14 Januari servis peralatan sebesar 200.000 dan kasnya berkurang 200.000 ya, masuk ke kredit. Yang ke-19 pada tanggal 14 Januari beban listrik, air dan telepon debitnya kan 300.000 dan kasnya keluar jadi kredit 300.000. Pada tanggal 20 yang ke-20 pada tanggal 16 Januari beban angkut 30.000 kasnya keluar 30.000. Yang ke-21 pada tanggal 16 Januari beban penyusutan 90.000 dan penyusutan peralatan 90.000. Yang ke-22 17 Januari sewa bayar di muka 600 dan kasnya keluar 600. Pada tanggal 18 Januari pelunasan pelanggan ini 600 dan kasnya keluar 600. Pada nomor 24 pada tanggal 18 Januari pendapatan 500.000 kasnya keluar 500. Yang ke-25 tanggal 19 Januari peralatan 1 juta dan kasnya keluar 1 juta.
19 Januari pendapatan senilai debit ini 500 dan kas keluar 500. Pada nomor 27 pada tanggal 20 Januari piutang 1 juta, kas keluar 1 juta. Terus yang ke-28 pada tanggal 20 Januari perlengkapan kas 500. Yang ke-29 pada tanggal 21 Januari beban angkut 30, kasnya keluar 30. Yang nomor 30 ini pada tanggal 22 Januari servis perlengkapan sebesar Rp500.000 dan kasnya kredit Rp500.000. Dan yang ke-31 pada tanggal 22 Januari piutang debit 400, pendapatan kredit 400. Pada nomor 32 tanggal 23 Januari pref pemilik debit 2 juta, kas kredit 2 juta. Yang ke-33 pada tanggal 23 Januari piutang sebesar debit sebesar 400, kas kredit sebesar 400. Pada nomor 34 pada tanggal 23 Januari pendapatan 100 dan kas kredit 100. 35 pada tanggal 24 Januari beban gaji 3 juta masuk ke debit dan ke kas masuk ke kredit sebesar 3 juta. Terus 36 pada tanggal 24 Januari piutang sebesar 1.500.000. Oh maaf, tadi kan salah dalam penulisan yang ke-36 tadi saya mengatakan 15 juta. Jadi aslinya 1.500.000 dan pendapatan masuk ke kredit 1.500.000. Terus yang ke-37 pada tanggal 25 Januari beban penyusutan 90.000. Terus penyusutan peralatan masuk ke kredit 90.000. Pada tanggal 25 Januari pendapatan 12 juta ke debit dan kas ke kredit 12 juta. 26 Januari beban listrik dan udara 3 juta ke debit dan kas ke kredit 3 juta. Pada nomor 40 pada tanggal 26 Januari pembelian sebesar 12 juta masuk ke debit dan hutang masuk ke kredit 12 juta. 41 pada tanggal 27 Januari penjualan 50.000 masuk ke debit dan kas 50.000 masuk ke kredit. 42 pada tanggal 27 Januari banner dan perluasan lahan pada tanggal 27 Januari sebesar 15 juta. Oh, ini 15 juta. Terus kas 15 juta kredit. 27 Januari beban peralatan sebesar 3 juta ke debit dan kas ke kredit 3 juta. 28 Januari pendapatan masuk ke debit
1 juta dan masuk ke kredit 1 juta kas. Berupa kas ini masuk ke kredit 1 juta. 45 tanggal 28 Januari pendapatan 500.000 masuk ke debit dan kas masuk ke kredit 500.000. 46 pada tanggal 29 Januari beban gaji 4 juta masuk ke debit dan kas masuk ke kredit 4 juta. Terus pada nomor 47 pada tanggal 29 Januari pendapatan 9 juta masuk ke debit dan kas masuk ke kredit 9 juta. Pada tanggal 30 Januari beban lain-lain debit 2.500.000 dan kredit 2.500.000. Pada nomor 49 pada tanggal 30 Januari hasil pendapatan debit 12 juta dan kas kredit 12 juta. Terus yang terakhir pada tanggal 30 Januari hasil penjualan 7.300.000 dan kredit 7.300.000. Jadi totalnya yang debit ini 1.166.650 juta. Ribu. Ya, total debit 100 juta 66.655 dan yang total kredit ini 200 juta 16.940.000 rupiah. Dan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.